perkembangan kami dan kelompok endokardium. Di sini kami akan mempresentasikan Video pembahasan mengenai penyakit talasemia. Kucing semua. Talasemia adalah kelainan darah bawaan yang ditandai oleh kurangnya protein pembawa oksigen serta jumlah sel darah merah dalam tubuh yang kurang dari normal. Data talasemia di Indonesia. Indonesia termasuk negara dengan prevalensi talasemia mencapai 3,8% dari keseluruhan populasi. Saat ini diperkirakan ada sekitar lebih dari 10.531 pasien penyakit talasemia yang ada di Indonesia, di mana diperkirakan terdapat 2.500 bayi yang lahir dengan kondisi tersebut setiap tahunnya. Dari data Perhimpunan Orang Tua Pengidap Talasemia Indonesia atau POPRI Jawa Barat pada tahun 2018, tercatat 2.636 pengidap talasemia berat di Indonesia. Berdasarkan data dari Yayasan Talasemia Indonesia, terjadi peningkatan kasus talasemia yang terus-menerus. Sejak tahun 2012, sebanyak 4.896 kasus hingga bulan Juni tahun 2021, data talasemia sebanyak 10.973 kasus. Talasemia menempati posisi kelima di antara penyakit tidak menular setelah penyakit jantung, gagal ginjal, kanker, dan stroke, yaitu 2,78 triliun di tahun 2020. Gejala-gejala yang akan dialami oleh para penderita penyakit talasemia ini yang pertama adalah anemia. Biasanya para penderita penyakit talasemia, baik yang sedang maupun berat, akan mengalami anemia. Pada umumnya, para penderita penyakit talasemia yang sedang akan mengalami anemia yang sedang pula. Sedangkan untuk para penderita penyakit talasemia yang berat akan mengalami anemia yang berat juga. Berikut adalah gejala-gejala anemia umum yang sering dirasakan oleh para penderita penyakit talasemia. Yang pertama, kulit dan juga wajah yang terasa pucat. Yang kedua, sering merasa pusing dan juga sakit kepala. Yang ketiga, badan terasa lemas. Yang keempat, nafsu makan yang berkurang. Yang kelima, kuku yang terasa rapuh. Dan juga yang keenam, peradangan dan juga sariawan di lidah. Nah, itu dia pada penyakit talasemia, yaitu berupa anemia. Nah, gejala yang kedua ada kondisi di mana penderita talasemia memproduksi zat besi yang terlalu tinggi. Kondisi ini disebabkan oleh sel darah merah yang mudah pecah dan akibatnya tubuh memproduksi zat besi yang berlebihan untuk diserap oleh usus. Nah, kondisi ini memengaruhi kesehatan limfa, jantung, dan juga hati. Gejala-gejalanya biasa seperti kelelahan yang luar biasa, ada juga nyeri sendi, dan juga detak jantung yang tidak beraturan, serta biasanya terjadi menstruasi yang tidak teratur pada perempuan. Nah, jika tidak diatasi, kondisi ini bisa menyebabkan penyakit-penyakit lain seperti diabetes, gagal jantung, dan juga penyakit hati. Permasalahan pada tulang juga termasuk ke dalam salah satu ciri-ciri penyakit talasemia. Kondisi ini umumnya disebabkan karena sumsum tulang memproduksi sel darah merah lebih banyak. Beberapa penderita talasemia memiliki bagian dengan bentuk tulang yang tidak wajar. Ciri-cirinya dapat dilihat dari tulang tengkorak dan wajah. Penderita tulang memiliki tulang yang lebih rentan dan mudah rapuh. Oleh karena itu, penderita tulang rentan terkena komplikasi talasemia yang disebut osteoporosis. Yang keempat adalah pertumbuhan yang terganggu. Ciri-ciri orang yang memiliki penyakit talasemia yaitu memiliki postur tubuh yang rendah, disebabkan oleh memiliki anemia yang berat dan penumpukan zat besi yang berlebih yang dapat mempengaruhi kepada hati, jantung, dan kelenjar pituitari. Langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan oleh penyakit talasemia yaitu yang pertama ada pasangan yang ingin merencanakan kehamilan perlu menjalani tes darah untuk melihat nilai hemoglobin dan melihat profil sel darah merah di dalam tubuh mereka. Yang kedua ada melakukan screening talasemia, yang ketiga konsultasi genetik, dan yang keempat pemeriksaan prenatal. Talasemia dapat dicegah pada anak. Pasangan yang akan menikah lebih baik melakukan tes darah terlebih dahulu untuk mengetahui apakah ada talasemia di dalam tubuhnya. Selain itu, tes darah juga dapat mengetahui nilai hemoglobin hingga profil sel darah merah di dalam tubuhnya. Dalam konsultasi genetik, terdapat beberapa jenis cara pemeriksaan genetik, yaitu dengan non-invasive prenatal testing, merupakan tes yang dilakukan untuk menyaring berbagai kelainan yang ada pada bayi. Ada juga pre-implantation genetic testing for aneuploidy, yaitu pemeriksaan genetik untuk mendeteksi kelainan kromosom yang ada pada embrio. Cara mencegah penyakit talasemia yaitu dengan melakukan screening talasemia melalui pemeriksaan darah. Screening dilakukan pada usia remaja atau calon pengantin. Tujuannya untuk mendeteksi apakah calon ayah atau ibu tersebut memiliki gen pembawa sifat talasemia atau tidak. Jika pemeriksaan menunjukkan hasil positif pembawa sifat talasemia, maka perlu dilakukan konseling genetik.
Pengobatan untuk orang pengidap talasemia. Yang pertama, transplantasi sumsum tulang. Ini dilakukan untuk mengganti sumsum tulang yang terkena talasemia. Yang kedua, operasi pengangkatan limpa. Yang ketiga, transfusi darah berulang. Talasemia minor biasanya tidak membutuhkan penanganan khusus, sementara penderita talasemia mayor perlu melakukan transfusi darah tiap beberapa minggunya. Dan yang terakhir itu penerapan pola hidup sehat. Sebenarnya penerapan pola hidup sehat adalah pengobatan dari semua penyakit. Kami bertiga akan menyampaikan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya. Bahwa penyakit talasemia merupakan penyakit turunan dan tidak dapat dicegah, melainkan dapat diobati seperti yang telah dijelaskan oleh rekan kami sebelumnya. Untuk pengidap talasemia, tetap semangat, dan yang bukan pengidap harap menjaga kesehatan dengan baik. When there is long-term also initiate of pain, someone like this in childhood, they grow up, he hides his sadness with his own feelings. Jiwa dan raga engkau saling berkaitan, menyatu pada tubuh ini. Jika jiwa dan raga tidak sehat, maka semuanya tidak berarti. Ya, itulah talasemia. Mereka tumbuh dengan sangat mudah, namun tidak ada yang mengalahkan semangatnya. Inilah yang diajarkan kepada semua orang. Kesehatan adalah dasar dari semua nikmat Tuhan, yang tanpanya semua nikmat menjadi utuh. Orang bijak harus menyadari bahwa kesehatan adalah miliknya yang paling berharga. When I think about blood donations, I think about the thousands of children who are experiencing hardship from thalassemia. I just daydream that they get the blood in time. As a thalassemic child, I play in front of you that please donate blood and give a child a new likeness. Jagalah tubuhmu, itulah salah satunya tempat yang kau miliki untuk hidup. Setetes darah secerah kehidupan. Give blood, give lives. Indonesia menuju zero kelahiran talasemia mayor. Give blood and keep the world beating. Itu dia video bahasan dari kelompok 10 Tokyo. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.